Yap, ya benar ya dugaan saya. Di bagian mesin grease-nya terlalu banyak. Jadi sampai overload itu masuk ke bagian main shaft itu. Nah, warnanya sampai coklat kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar YouTuber? Oke, bertemu lagi dengan Nyanyi Reel. Kali ini kita akan belajar bongkar sekaligus merakit dari reel Shimano Vanquish. Ini salah satu dari top tier dari reel Shimano yang hampir sekelas dengan TP, cuma harganya lebih mahal daripada TP. Nah, langsung kita cek aja dari putaran mesin. Oke, untuk putaran dan kita lepas aja spoolnya, ini ganggu ini sebenarnya. Ya. Oke, untuk putaran di sini udah mulai agak kasar nih ya. Terdengar dari suara rotornya ini udah agak bunyi. Untuk jeda dari drive gear, nah ini jeda depan belakang, ini jeda bawaan dari pabrik ini ya. Kalau semisal jeda naik turun ini terlalu banyak, berarti ini kurang ring. Nah, di sini jedanya masih bagus. Oke. Lanjut kita bongkar dulu dari bagian spoolnya. Nah, untuk Vanquish ini dia produksi tahun 2020. Oke, dari bagian rotornya di sini lebih kecilin ya. Nah, itu. Langsung kita bongkar dulu di bagian spool. Untuk spool di sini, oke, di bagian spool sudah pernah dibongkar. Grease-nya berubah, bukan menggunakan grease yang bawaan. Dan pemberian grease-nya juga ini bukan grease untuk drag. Nah, jadi kayak gitu warnanya. Warna asli dari grease-nya di sini warnanya merah. Nah, ini berarti salah pemberian grease-nya. Dan juga pengaplikasian grease ini terlalu banyak sampai belepotan seperti ini. Nah, di sini kalau semisal grease-nya kebanyakan bisa terjadi slip atau dragnya bisa ngelos. Ya. Oke, untuk kemudian ada bearing di sini, kita lepaskan bearingnya. Nah, seperti itu keadaannya dalam bagian spoolnya, bagian rumahan untuk drag washer. Warnanya hitam bercampur dengan grease yang warna merah tadi. Lanjut, kita lepaskan handle. Nah, ini grease yang ada di bagian tutup itu sudah mulai keluar, jadi grease yang di bagian pinion gear itu naik ke atas. Nah, seperti ini biasanya grease yang terlalu kebanyakan diberikan di bagian mesin sampai meluber ke bagian main shaft, kemudian ditarik main shaft ke atas dan menyebabkan grease sampai meluber ke sini. Nah, ini biasanya pemberian grease-nya yang terlalu banyak. Lanjut kita lepaskan dudukan untuk spool sekaligus breakernya. Kita lepaskan di bagian dudukan untuk spool, lalu kita lepaskan penutup untuk mur pengunci rotor. Nah, kita lepaskan ini sekaligus menahan untuk bagian rotor atas. Lanjut kita lepaskan seal dari main shaft yang atas, baru bisa kita lepaskan murnya. Kita bongkar di bagian
rotor. Pertama dari bagian roller dulu kita lepaskan pengunci dari rollernya. Bongkar dari bagian yang paling atas susunannya. Jadi kita ambil dulu. Nah, dari atas ini penutup atas ya, atau bushing yang atas. Kemudian roller. Nah, di sini kita juga sekaligus mengecek putaran dari rollernya, apakah masih layak pakai atau tidak. Yap. Untuk roller di sini nggak bisa dipakai lagi karena suaranya udah kasar sekali ya. Pada saat dipakai, pada saat strike ini yang paling kerasa putarannya. Yap, di bagian roller nanti kita ganti piringnya. Meskipun tidak goyang tapi di bagian dalamnya ini sudah mulai kasar. Nah, coba kita berikan minyak ya. Kalau semisal suaranya hilang berarti cuma kurang minyak. Nah, ini sudah kita kasih minyak, masih ada suaranya. Nah, ini berarti di bagian dalam dari piringnya sudah berkarat atau korosi. Yep. Lanjut kita lepaskan as untuk rollernya, kemudian bushing yang bawah ini, kemudian as untuk roller dilepas. Hati-hati pada saat melepas di bagian as roller, di bagian atasnya ini terdapat ring. Ini dia ringnya, itu dia ring aluminiumnya. Di posnya ini di bagian atas ini tuh. Lanjut kita lepaskan bell wire AC nya. Di sini bell wire AC ini sebagai clutch juga, jadi bell clutch nya di bagian sini bukan sini. Di sini cuma tempat untuk trigger dari bell arm nya aja. Kita lepaskan dulu bell arm. Kita lepaskan bell arm nya. Nah, di bagian bell arm masih menggunakan garis bawaan SRG. Lanjut kita lepaskan bell wire AC sekaligus spare clutch. Yep. Nah, seperti biasa di bagian spare clutch kita buka dulu tutupnya. Ya, grease bahan pabrik sedikit sekali di bagian pirnya. Kemudian kita ambil kickernya. Yap, untuk di bagian rotor sudah habis ya. Untuk bagian ini nggak perlu kita lepaskan karena ini balancernya. Biarkan aja terpasang kayak gini. Lanjut kita bongkar di bagian mesin. Nah, untuk membongkar mesin kita buka dulu tutup belakang ini. Oke, mata bautnya dia sama persis seperti penutup untuk pair clutch tadi, jadi nggak perlu kita ganti. Lalu bisa kita lepaskan penutup samping ini ya. Nah, sistem tutupnya sama kayak punyanya Stella ini, jadi double lagi nih. Ini Stella FJ dia tutupnya double, jadi tutup kanan sama yang bagian penutupnya yang ada kuncinya bautnya. Langsung kita lepaskan dulu di bagian atas sini. Dari bagian penutup atau ring dari as one way nya, kemudian ini kipas untuk air, lalu bisa kita lepaskan one way. Nah, sebelum melepas one way, as dari one way kita ambil dulu, kita lepaskan, lalu kita putar-putar kayak gini. Nah, kalau misalnya dia nggak bisa lepas, ambil menggunakan tang Z, dorong ke bawah terus sampai dia benar-benar lepas. Nah, oke. Gitu ya. As one way sudah dilepaskan. Kemudian bisa kita bongkar di bagian one way. One way kita cek dulu apakah semisal dalamnya ada grease ataupun minyak yang overload
harus kita bongkar. Nah, pelepasan untuk one way dari seri yang terbaru ini, cara melepasnya, rel kita balik seperti ini, kemudian sambil kita tarik perlahan-lahan ke bawah one way nya. Nah, otomatis one way satu set ini tidak akan tercecer. Saat mau menaruh, posisi juga sama, terbalik kayak gini. Nah, seperti itu ya. Lanjut, kita bongkar di bagian body. Nah, untuk body, bautnya di sini ada 1, 2, 3, 4. Yang ini atas ini, dalam itu menggunakan yang plus, kemudian ini menggunakan bintang yang 8 atau TX8. Ya, TX8 ini. Tekan di sini susunan bautnya. Oke, seal ini tadi kita lepaskan. Susunan bautnya dari yang paling depan, dari yang paling bawah. Yep. Ini menggunakan bintang. Ya, untuk yang bagian kanan ya, ini bintang 1. Dan yang bintang yang kedua, yang di bagian bawah sini terdapat ring. Ini dia ringnya, tuh. Itu ring yang di bagian dekat dari penutup tadi. Kemudian untuk baut yang paling atas yang kelihatan nih. Lanjut kita lepaskan baut yang plus. Nah, untuk yang baut plus dia lebih pendek daripada baut yang lain. Nah, dia yang baut yang bagian bodi yang lain dia lebih panjang. Baru bisa kita lepaskan. Yap, ya benar ya dugaan saya. Di bagian mesin grease-nya terlalu banyak, jadi sampai overload itu masuk ke bagian main shaft itu. Nah, warnanya sampai coklat kayak gini. Untuk as one way masih kencang, masih presisi, tapi di bagian grease terlalu banyak. Nah, saat membongkar di bagian setelah bodi terlepas, jangan lupa di bagian bawahnya yang baut plus tadi, di sini ada ring. Ya, ini ringnya di sini, ring teflon yang warnanya hitam. Nah, itu dia. Ya, jangan sampai hilang ini ringnya. Lanjut kita lepaskan dulu as untuk main shaft, dan sebelum as main shaft ini kita lepaskan, di sini kita buka dulu baut pengunci untuk powelnya. Kemudian kita lepaskan powel. Yap, di bagian bawah powel terdapat ring teflon hitam warnanya itu. Nah, itu dia ringnya. Kemudian powelnya kita ambil. Terlepas, kemudian as one way kita lepaskan, tinggal kita dorong ke depan baru bisa kita ambil. Lanjut, setelah bagian bawel terlepas, di sini lanjut kita buka baut pengunci dari gear warm shaft-nya. Oke, penutup dilepas, kemudian ada ring. Nah, untuk ring di bagian atas dari bushingnya ini ada kuningan ini, sama ada yang stainless 1. Kita dorong keluar gearnya, sekaligus kita lepaskan bushingnya. Ya. Kemudian gear yang untuk memutar di bagian idle gear, kemudian bearing. Ini bearing untuk bagian warm shaft yang depan. Setelah di bagian itu sudah kita lepaskan, seal untuk yang depan ini kita ambil. Sip, sealnya dilepas, kemudian bisa kita buka baut pengunci pinion gearnya.
pinion gear lepas, kemudian main shaft kita ambil sekaligus slider, dan bisa kita ambil bearing untuk pinion gear. Bearingnya sampai warna coklat. Ini karena grease tadi yang salah penggunaan grease dan overload pemberiannya, jadi sampai naik ke bagian atas tadi. Jangan lupa di bagian sini ada ring. Ini di bagian atas dari bearing untuk pinion gear yang pertama, yang bawah. Kita lepaskan dulu ring yang kedua. Ini ringnya ada dua ini. Kita tunjukkan susunannya. Kemudian bearing untuk rotor dan pinion gear. Nah, tutup samping, kita buka. Kemudian idle gear ini kita lepaskan. Sip. Idle kita lepas, dan di bagian dalam itu ada ring kuningan. Ini ring untuk dudukan dari bearing rotor. Kita lepaskan. Sip. Nah, ini ring dilepas, itu ya ringnya tipis sekali ringnya, jadi harus hati-hati saat melepasnya. Oke, untuk bagian mesin sudah kita lepaskan. Drive gearnya ini yang menempel di bagian bearing drive gear. Yap, ya, ini karena di bagian drive gearnya ini selalu aja di bagian gear ini dikencengin, jadi otomatis ya pemakaian, karena pemakaian juga di bagian asnya ini sampai agak megang di bagian pucuknya ini, bagian ujungnya ini udah mekar sedikit. Ini kita gosok sedikit di bagian sini atas ini sampai bearing itu bisa masuk dengan mudah, jadi blek. Lepaskan baut pengunci untuk bearing drive gear yang kiri. Lepaskan ringnya. Di sini posisinya ada di bagian atas dari bearing. Itu dia, nah, susunan dari ringnya. Di sini persis seperti ring dari bearing rotor tadi, cuma posisinya dia ini ada di atas bearing, yang tadi di bawah rotor. Ada di bawah bearing, yang ini di atas dari bearingnya. Stopper kita lepaskan. Untuk stopper dia sama persis seperti Stradic, TP, setelan terbaru atau yang seri FL. Oke, untuk bearing di bagian murnya ini kita ambil juga. Pokoknya semua yang kena grease ini harus kita bersihkan. Ring teflon di bagian bawah dari bearing, kemudian murnya. Oke, setelah semua sudah dibongkar, dan diberikan minyak di bagian bodi-bodinya, di bagian part-partnya, langsung aja kita mulai ke perakitannya. Untuk perakitan bisa kita langsung mulai dari bagian spool dulu. Di bagian spool di sini, nah dudukan untuk bearing kita berikan grease. Ini bearing kita pasangkan dulu
sebelum pasangkan jangan lupa di bagian dudukannya ini kita ratakan dengan grease terlebih dahulu. Nah, baru bearing bisa kita masukkan. Pasangkan ban penguncinya. Usahakan di bagian sini itu grease jangan sampai overload seperti pada saat dibongkar tadi. Nah, jadi menjaga carbon tag-nya tetap berfungsi. Nah, langsung kita taruh dulu. Kita lakukan pergreasan di bagian carbon tag yang pertama. Nah, untuk carbon tag di sini ada dua perbedaan, yang diameter dalamnya kecil sama yang diameter dalamnya lebih besar. Bisa dilihat ini ya perbedaannya. Ya, meskipun hampir tidak kelihatan, tapi kalau kita lihat dari dekat itu kelihatan beda. Nah, di sini yang besar, yang kelihatan lebih besar, ini yang bagian ini, itu di bagian paling bawah. Yang ini tengah, ini atas. Mau atas ini atau tengah ini juga nggak masalah. Yang penting dua ini jangan sampai ditaruh di paling bawah. Nah, yang paling bawah itu ini. Kita langsung grease dulu. Nah, untuk pergreasan di bagian carbon tag di sini ratakan aja, jangan sampai kebanyakan. Kita balik, ratakan juga bagian baliknya. Sip. Setelah itu masukkan yang pertama, yang paling bawah ini. Kemudian ini. Nah, ini terdapat bagian untuk kunci yang bagian tengah. Pasangkan dulu. Jangan lupa ini harus menghadap ke atas seperti itu. Nah, gitu posisinya. Lalu carbon tag tengah. Sip. Langsung kita masukkan carbon tag yang tengah. Kemudian ini, nah yang ada keempat tonjolan kecil itu, ini di atas carbon tag yang tengah. Kemudian carbon tag terakhir. Sip, langsung kita masukkan. Dan yang terakhir, nah ini dia menghadap ke atas ini, jangan sampai salah, jangan sampai kebalik. Nah, itu menghadap ke atas seperti itu. Yang bawah dia seperti itu posisinya, kayak gini nanti. Nih, bisa kelihatan ya, dia lebih cembung karena di bagian atas untuk bagian pengunci, untuk bagian knop dari spoolnya. Nah, setelah drag washer kita rakit semua, jangan lupa di bagian pinggirannya ini kita oleskan dengan grease khusus untuk bagian sealnya. Nah, untuk grease-nya di sini jangan di bagian bawahnya, tapi di bagian sampingnya ini. Nah, untuk melindungi dari air yang masuk, jadi untuk membantu fungsional dari seal knop spoolnya. Nah, ini ya sealnya ini. Kita pasangkan kayak gini sambil diputar-putar supaya merata. Oke, untuk bagian spool sudah, bisa lanjut ke bagian rotornya. Untuk perakitan rotor kita pasangkan dulu. Kita berikan grease, dudukan untuk bagian dari bell armnya. Dan kita pasangkan glider untuk bell armnya dulu. Kita
Pertama kita pasangkan pirnya dulu. Ini pirnya kecil, masukkan. Nah, setelah pir masuk, jangan lupa kita tutupi lagi dengan grease di bagian atasnya supaya pen pendorong pirnya ini tidak mudah lepas. Ya, setelah masuk, pir arm dipasang dan bisa dikunci. Pasangkan baut penguncinya di bagian pir arm. Untuk fungsional dari clicker masih bagus ya pirnya. Bisa kita lanjut ke bagian pir. Nah, untuk pemberian grease di sini nggak usah banyak-banyak, cukup diratakan. Nah, seperti ini. Dudukan untuk pir di bagian sini. Nah, segitu aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian kita grease yang di bagian dalam sini juga. Pasangkan stiker. Oke, sip. Setelah diberikan grease, kita pasangkan pir. Untuk pemberian grease di bagian pir, kita berikan grease-nya di bagian lubangnya sini. Kemudian kita pasangkan pirnya, sekaligus kita pasangkan pen pendorongnya. Sekaligus di bagian ini hati-hati ada ring kecil itu. Ini ring yang di bagian sini jangan sampai lepas, ini ringnya. Masukkan ke sini, letakkan tipis-tipis, kemudian bisa kita tutup. Lalu dipasangkan bail arm atau bail wire ace-nya. Pembulitan seperti ini langsung kita kunci. Oke, setelah di bagian ini terpasang, bisa kita lanjutkan ke bagian roller. Sebelum roller dipasang, settingan dari kawat ini harus kita perhatikan dulu. Nah, ini posisi seperti ini dia sudah lurus ini ya. Oke, masih bagus, masih lurus. Kita posisikan ke bawah pir armnya. Pasangkan as untuk roller. Di sini terdapat ring, di sini ringnya itu. Masukkan ke bagian asnya dulu, kemudian pasangkan ke sini, tarik ke atas sampai kita putar-putar sampai dia ini nggak bener, sampai dia bener-bener ngunci, jadi nggak bisa gerak. Nah, itu ya, nggak bisa gerak ini. Nggak sudah nggak gerak gini, baru bisa kita lanjut perikrisan dudukan untuk ringnya. Pasangkan bushing yang paling bawah. Untuk bushing yang bawah dan atas di sini tebalnya sama ya, bisa dilihat itu ada dua, ini tebalnya sama persis. Posisi ini menghadap ke atas. Setelah itu kita pasangkan roller, dan jangan lupa di bagian as tengah kita letakkan grease lagi, lalu pasangkan rollernya. Untuk pemasangan roller di sini ada line untuk jalur senar. Dia posisinya yang paling dekat dengan ujung itu ada di bawah. Jadi seperti ini pemasangannya. Masukkan seperti itu, dan dekat. Sip. Nah, setelah seperti ini, nah kayak gitu posisinya ya.
Kita pasangkan penutupnya yang atas atau bushing yang terakhir. Ratakan lagi dengan grease di bagian atasnya. Yang penting ratakan aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian baru bisa kita tutup. Nah, seperti itu. Kunci. Oke, fungsional aman. Kemudian roller. Untuk roller ini nggak perlu diganti karena di bagian bearingnya masih bisa dipakai, jadi masih belum kocak di bagian bearingnya. Bisa kita lanjut ke bagian mesin. Nah, untuk perakitan mesin kita pasangkan dulu bearing-bearingnya. Pertama dari bearing drive gear. Untuk pemasangan bearing di sini ada ringnya. Nah, untuk ring dari Shimano Vanquish yang tahun 2020 ke atas, dia ada di atas semua. Oke, pasangkan dulu aja ringnya. Ring kuningan ini letaknya di paling dalam, letaknya paling atas ya kalau dari luar. Kemudian ring yang aluminium, kemudian bearingnya. Nah, baru setelah bearing terpasang baru bisa kita kunci. Nah, di bagian sekitaran sini tidak perlu kita berikan grease, karena yang kita grease itu gearnya, bukan bodinya. Nah, ini dibongkar. Pas kita bongkarkan karena di sini penuh dengan grease, itu harus kita buang semua grease-nya. Kemudian pasangkan bearing untuk drive gear yang bawah. Oleskan grease dikit aja, cara memutar kayak gini di bagian bawah. Kedudukan bearingnya, kemudian bearing dimasukkan. Setelah bearing masuk, kemudian bearing yang di bagian gear worm shaft yang depan. Di bagian sini nggak perlu kita kasih grease, langsung kita masukkan aja bearingnya. Nah, itu. Lanjut kita pasangkan gear untuk yang memutar gear worm shaft ke idle gearnya. Perhatikan posisinya di sini ada, nah itu di situ lubang untuk gear worm shaft yang depan ini yang kecil itu untuk ke bagian bearingnya. Nah, untuk pergreasan di bagian gear worm shaft nanti kita saat sudah pasangkan gearnya baru bisa kita grease. Ya, masukkan aja seperti ini, kemudian kita masukkan sambil kita putar-putar dan ditahan di bagian gear depan ini. Sudah kurang pas, kita coba masukkan dulu as yang depan masuk ke bagian bearing. Kalau misalnya dirasa sudah pas, baru bisa kita putar-putar sampai gear worm shaft-nya masuk ke dalam gear yang depan. Sudah masuk. Nah, gitu ya, posisinya rata itu. Setelah dimasukkan gearnya, berikan grease di bagian atas ini atau dudukan untuk bushing yang belakang, dan pasangkan bushingnya. Nah, saat masang bushing kita harus juga memperhatikan posisinya seperti ini. Oke, setelah terpasang lanjut kita grease di bagian bushing luarnya, kemudian pasangkan ring. Di sini susunan ringnya dari yang paling bawah yang besi ini. Itu besi ini dulu. Kemudian ring kuningan. Lanjut bisa ditutup. Yap,
Oke, untuk bagian basing udah terpasang, gear worm sudah dikunci. Langsung kita grease di bagian gear worm shaftnya. Nah, untuk pembelian grease-nya, bagian gearnya ini harus tutup, jangan sampai meluber-luber. Yang penting diratakan. Jadi seluruh bagiannya secara memutar itu harus rata dengan grease. Sip, bagian ini sudah. Lanjut kita rakit di bagian idle gear. Nah, untuk idle gear di sini juga ada ring 2. Itu besi sama kuningan. Nah, untuk ring yang besi itu posisinya menghadap ke dalam dan yang kuningan ini menghadap keluar. Nah, sini itu ya, kuningan di luar. Kemudian kita pasangkan idle gearnya. Dan dipasangkan ke mesin. Posisinya di situ ya, kita dorong ke bawah lagi. Ini harus pas di posisi sini. Lanjut pasangkan as untuk idle gear. Sebelum dipasangkan asnya ini kita berikan minyak, masukkan ya. Oke, langsung terpasang. Grease di bagian idle gearnya. Untuk pembelian grease ini dikit banget karena kalau semisal grease kebanyakan mempengaruhi putaran dari reelnya di sini ya. Nah, pembelian grease-nya caranya tinggal kita oleskan yang di bagian sini aja, seret. Nah, cukup sedikit aja, grease sudah bisa rata. Oke, sip. Bagian gear ini sudah, bisa lanjut ke bagian bearing untuk pinion gear yang bawah. Masukkan dulu. Bearing terpasang, kemudian main shaft dan slider. Cek dulu sebelum dipasangkan apakah slidernya goyang. Kita pegang asnya gini, kita naik turunkan sampai kita goyang-goyang dikit depan belakang. Kalau misalnya ada goyang sedikit pun itu harus kita lepaskan bautnya. Nah, saat dipasang diberikan thread locker. Ini karena ini masih kencang jadi nggak perlu kita lepaskan. Lanjut kita langsung pasangkan main shaft sekaligus slider. Setelah itu kita pasangkan as untuk slidernya. Pasangkan as untuk slider. Untuk bagian power kita pasangkan nanti. Kita pasangkan dulu pinion gear. Di bagian pinion gear jangan lupa ini kita harus berikan grease secara merata. Pemberian grease-nya juga nggak usah terlalu banyak. Yang penting ini bagian dalam ini tertutup dengan grease. Seret ke bawah, ke atas sampai benar-benar rata. Nah, sambil diputar-putar seperti ini ya. Jadi gearnya muter, kita sambil mengoleskan di bagian gearnya. Oke, setelah rata semua bisa langsung kita pasangkan dan ada ring. Sini ring ada dua, yaitu ring yang kecil yang tipis dan ring yang lebar gede. Tuh. Untuk yang ring yang gede posisinya ada di paling atas atau di bagian paling dalam. Kemudian ring yang tipis kecil itu di luar. Nah, ini yang menempel ke bearing. Pasangkan ke bearing, pasangkan ke main shaft, kemudian lanjut bearing untuk rotor kita pasangkan. Nah, di bawah bearing rotor ini ada ring dengan ini. Pasangkan dulu ringnya. Oke, saya betul-betul masuk ke dalam dan dipasangkan bearing. Sip, bearing masuk. Bisa lanjut kita kunci pinion gear dulu. Tuh, langsung kita kunci dulu. Bautnya ini pendek ya, beda dengan baut yang pengunci one way. Oke, untuk pinion gear terpasang. Oke, udah, baru bisa kita rakit di bagian powel. Untuk perakitan powel
Kita pasangkan dulu yang seal di bagian bushing untuk powelnya. Ini dia sealnya, kita masukkan dulu. Ya, oke, seal terpasang. Kita masukkan dulu gigi untuk powelnya itu dalam sesuai dengan lubangnya di sini. Oke, setelah masuk sambil digeser-geser sampai benar-benar nggak bisa gerak. Nah, ini kalau udah benar nggak bisa gerak gini, bisa kita lanjut masangkan di bagian bushing untuk powel. Nah, di bagian bawah bushing ini terdapat ring teflon. Masukkan ring teflon dulu ke dalam sini. Kemudian baru bisa kita pasangkan bushing untuk powelnya. Oke, bushing powel masuk, dorong. Nah, ini kalau misal bushing powel udah masuk, di bagian bushingnya ini rata dengan di bagian slider. Nah, itu rata ini ya. Dan bisa lanjut kita kunci. Cek dulu naik turunnya. Nah, ini kalau misalnya dia naik turun gear yang depan ikut berubah, ikut gerak, itu berarti dia presisi, masih bagus. Nah, tapi kalau yang gerak cuma main shaft sama slider, berarti masalahnya di bagian sini. Ini baut perlu kita lepaskan, pasang lagi, tapi kita berikan thread lock. Sini masih presisi ya. Yap. Lanjut di bagian seal untuk bodi depan. Grease-nya juga nggak usah banyak-banyak, yang penting di bagian seal ini terkena grease. Pasangkan seal dulu. Nah, untuk seal di sini kalau semisal kita nggak bisa lihat dari dekat, itu agak susah karena ini ada posisinya di depan dan belakang. Untuk yang posisi menghadap ke sana, ini kan ada L-nya nih ya, bentuknya seperti huruf L. Nah, ini posisi yang huruf L, ujungnya itu menghadap ke sini, ke sana. Ya, ini saya pegang seperti ini. Lihat kayak gitu. Di sini masih L gitu ya. Itu masukkan. Nah, setelah di bagian seal depan terpasang, lanjut kita grease di bagian drive gearnya. Untuk di bagian drive gear ini sama seperti di bagian pinion gear tadi, merata. Dirata sama ujung dari gear ini, tapi tidak terlalu meluber. Jadi jangan sampai meluber grease-nya. Jadi kalau bisa meluber bisa kena ke main shaft dan menyebabkan grease naik ke atas ya, seperti pada saat sudah dibongkar tadi. Itu karena grease-nya overload. Ya, kurang lebih seperti ini grease-nya, diratakan memutar, jadi bukan dioleskan membabi buta. Nah, ini karena serinya seri kelas light ini. Nah, di bagian lubang untuk thread handle, kemudian oleskan bagian atas dari gearnya, lalu bisa kita pasangkan bodinya. Nah, untuk stopper, ini stoppernya terpisah, ini harus kita pasangkan ke bagian bodi atas. Masukkan seperti ini, klik sampai dia ini betul-betul rata, kita dorong terus. Nah, itu ujungnya ini harus rata dengan bodi ini. Setelah itu baru bisa kita pasangkan. Nah, saat pasang jangan lupa, nah tadi ada ring kecil yang teflon, ini dia ringnya. Posisi dari ringnya ini ada di bagian baut yang kuningan, itu dia bautnya. Hidrat yang kuningan ini, itu ada ring teflon di atasnya. Nah, jadi kelihatan hitam kayak gini. Jadi harus hati-hati pada saat membongkarnya tadi, harus kita cek apakah terdapat ring di bagian sini. Nah, untuk standarnya bawaannya ini harus ada ringnya. Ini kalau misal ringnya nggak ada, itu berarti udah pernah dibongkar relnya. Lanjut kita pasangkan
Oke, untuk baut kita pasangkan dulu baut yang 3 di sini. Semua bautnya bintang. Nah, untuk baut bintang ada satu yang menggunakan ring. Ini ringnya ada satu ini. Itu dia ringnya. Ringnya teflon juga sama persis. Tuh, posisinya di bagian bawah sini. Tuh. Yang lainnya nggak pakai ring. Ini bintang. Dan yang ini juga bintang. Ya, pasangkan dulu. Pasangan baut ini harus satu-satu, jangan semuanya, jadi jangan satu kenceng kemudian ini kenceng, jangan gitu. Ini harus kita paskan dulu posisi bautnya sampai set ya, jangan sampai kenceng banget. Kalau sudah masuk, nah pas dia udah berhenti itu jangan lanjut dulu. Ini juga sama, kalau udah berhenti jangan lanjut. Hop, nah kita balikkan lagi posisinya. Kemudian baut yang terakhir nanti di depan. Lanjut kita pasangkan baut yang plus. Nah, ini yang plus posisinya ada di bagian samping yang sendiri. Bagus. Sekarang kita garis di bagian tutup untuk dironsap, rata. Kemudian tutup sampingin dulu kita pasangkan. Ya, tutup samping ini, kemudian tutup yang utama, itu cover utama yang belakang, lalu bisa kita kunci. Untuk penguncinya ini bautnya, mata bautnya sama persis seperti di bagian penutup untuk pile on tadi yang di bagian sini. Ini itu sama persis dengan baut yang ada di sini matanya, tapi kalau kepalanya dia beda. Sip, untuk bagian sudah. Lanjut kita grease dulu di bagian dudukan untuk one way. Untuk pempiring grease nya juga jangan banyak-banyak, ini harus rata aja, yang penting rata supaya sealnya ini atau o-ringnya bisa nempel ke bodinya. Oke, sudah. Kita pasangkan o-ring atau seal bawah one way. Nah, untuk sealnya udah dipasang, bisa kita lanjut pemasangan untuk one way. Untuk pemasangan one way, kita perhatikan lubang-lubang yang ada di bagian dudukannya. Pertama, ada 3 lubang untuk baut. Jadi di sini baut, ini baut. Nah, ini ada yang nggak nyampe dalam. Nah, ini berarti ini adalah dudukan untuk one way-nya. Dan dudukan one way ini ada 2, 1 sini, 2 di sini. Jadi letaknya di bagian atas dari bautnya. Kita cek juga di bagian one way. Nah, ini dia. Nah, yang paling atas dia sendiri, ini pushnya di sini. Itu dudukan yang atas, berarti di ini, di sini. Sambil kita masukkan, dorong pelan-pelan dalam, dan posisinya harus dibalik. Nah, kalau semisal nggak bisa gerak, itu berarti dia udah kunci ya, dia tonjolan kecilnya tadi dikunci dulu. Lanjut kita grease di bagian dudukan untuk o-ring di bagian luar dari one way yang di sini. Nah, pasangkan ini sambil kita putar-putar untuk meratakan grease-nya. Kemudian as one way. Untuk as one way kita masukkan dulu. Nah, baru bisa kita lanjut pemasangan dudukan untuk rotor. Lalu bisa kita pasangkan rotornya. Sip, pemasangan rotor sudah, langsung kita kunci. Pasangkan dulu ini
kita cek dulu posisi dari murnya gimana. Di sini posisi murnya itu kita lihat ujung lancipnya, dia agak geser menjauhi lubang penahannya, lubang bautnya. Kita cek juga. Kita pasangkan apakah dia udah pas. Kalau semisal pas, jadi misal tutupnya ini pas, lubang dari kedua baut ini kelihatan semua. Oke, di sini kita kurang geser dikit nih. Kita geser lagi, ini kurang geser ke kanan lagi. Kita pasangkan apakah sudah bisa lurus. Yap, dikit lagi. Ya, oke, dua lubang ini udah kelihatan semua. Kita pasangkan penahan yang paling bawah dulu di sini. Nah, itu dia. Dan kita pasangkan penutupnya. Sekaligus kita pasangkan ring teflon ini dulu. Posisinya ada di bagian paling dalam. Letaknya ada di bagian atas dari pinion gear dan bearing. Untuk bagian baut rotornya, lalu bisa ditutup. Oke, lanjut. Setelah ditutup langsung kita kunci aja. Setelah tutup jangan lupa seal kita masukkan. Nah, untuk sealnya ini posisi atas ini ada besinya itu kelihatan. Kemudian untuk yang baliknya ini hitam semua. Nah, itu atas, gitu posisinya. Kemudian penutupnya tadi kita masukkan lagi. Usahakan ini posisinya harus benar-benar kelihatan semua ya, murnya, bautnya. Cek putarannya, pasang menggunakan handle. Ini harus benar-benar enteng, diputarnya jangan sampai kasar. Sip, lancar sekali putarnya. Oke, lanjut bisa kita pasangkan di bagian dudukan untuk spool. Ini kita pasangkan penutup samping ya. Pertama ring besi yang paling bawah kita masukkan, kemudian rumah untuk klikernya atau gear clicker, lalu ada ring. Posisi ringnya dari bagian paling bawah seperti ini. Masukkan bearing sekaligus asnya. Untuk posisi ringnya ini kita masukkan ke sini dulu. Nah, gitu. Lanjut kita masukkan.
Nah, saat masukkan di bagian ini, kawat ini harus masuk ke bagian lubang yang ada di bagian dalamnya itu. Jadi ya, lubangnya bentuknya kotak itu kecil. Ini kita lihat, kalau dia ini udah pas, saat kita putar ini tidak ada miring, dia tuh nggak miring, lurus ya, sampai bagian depannya ini juga sama, lurus. Bisa kita lanjut. Oke, kita pasangkan langsung. Nah, sambil kita cek fungsional dari truknya. Sebelumnya grease terlalu banyak sampai belepotan, jadi kadang spoolnya itu bisa ngelos sendiri. Oke, sudah bisa. Oke, mantap. Sip. Untuk truk washer masih bagus. Cek putaran relnya dalam keadaan spool terpasang. Oke, putaran aman. Dan juga masih bagus, masih bawaan pabrik. Di bagian roller, nah untuk roller ini udah nggak kasar lagi karena di bagian roller tadi kering sekali, nggak ada grease, nggak ada minyak sama sekali di bagian rollernya. Oke, ini dia pembongkaran sekaligus perakitan dari reel Shimano Vanquish C5000 XGB produksi tahun 2020. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata.